Dunia sedang tidak baik-baik aja, teman-teman semuanya. Ya, walaupun Gaza sekarang ini ada ceasefire, tapi belum selesai juga bagaimana penderitaan dirasakan mereka. Sekarang sudah masuk ke Sudan. Ya, makin melebar konflik yang berada di daratan Timur Tengah dan sekitarnya, udah masuk ke Afrika sekarang ini. Nah, ternyata Israel punya agenda besar, agenda yang jarang diketahui, bahwa tujuannya bukan cuma Gaza, tapi satu wilayah besar ini. Kan lagi rame nih Sudan, bagaimana pendapat antum? Ya, ini percikan juga atau bukan? Boleh dibilang seperti itu. Ini boleh dibilang ini ada kaitannya ke aneksasi Israel. Dan juga terkait dengan Abraham Accord. Dan juga sekarang ini yang sedang dibangun ada solusi dua negara. Jadi Abraham Accord ini semacam campaign bahwa agama-agama yang dibawa oleh turunannya agama Ibrahim itu harus dalam satu komando, yaitu komandonya Yahudi ya. Iya. Jadi Nasrani, Islam harus di bawah Yahudi, gitu kan? Ya, pada ujungnya kan itu. Pertanyaannya, apakah Yahudi yang di Israel itu, yang memimpin itu, yang mayoritas penduduknya adalah Yahudi sebagaimana dimasukkan keturunan Yehuda bin Yakub alaihissalam? Kan bukan, mereka ini Akhnazim dari Kaukus Asia, dari Eropa Timur. Kita akan ngobrol dengan tamu kita kali ini yang juga penulis Melawan Hegemoni Zionis Demi Baitul Maqdis. Ya, ini Ustadz Abdul Khair Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukunya kalau orang mau gimana caranya nih? DM ke IG Anto atau gimana nih? Iya, ada di sini nomor HP saya. Ada di bawah. Atau nomor apa? Ada. Ada lah, pokoknya di sini dibuka di dalam sini ya. Boleh lewat aku ngopi juga boleh. Siap. Nanti ditaruh di sini. Jadi kisah-kisah semua tuh fitnah, Dajjal, Freemason, Illuminati segala macam ini dibahas di sini guys ya. Ini detail, siapa aja pelakunya, apa aja kodenya, dan sampai mana, ngapain aja, bahasanya gimana segala macam ini ada di dalam sini ya. Bagaimana dolar dibalik itu Dajjal kan? Ini banyak hal yang bisa kita dapat dari buku ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa yang diurai oleh buku ini, kan lagi rame nih Sudan, bagaimana pendapat antum? Ya, ini percikan juga atau bukan? Boleh dibilang seperti itu. Ini multiplier effect ya, karena kan sebagaimana kita semua ini kelanjutan dari pada Arab Spring, dan juga ini boleh dibilang ini ada kaitannya ke aneksasi Israel, dan juga terkait dengan Abraham Accord, dan juga sekarang ini yang sedang dibangun ada solusi dua negara, two state solution. Nah, bagaimana antara Sudan dengan Uni Emirat Arab (UAE)? Nah, sebenarnya konsep dua negara itu bukannya tunggal, bukannya dua negara. Itu bisa 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 9 negara kok. Yang terkait itu? Iya, terkait dengan Palestina. Oh, jadi, targetnya Israel maksudnya? Nah, ini kan yang berita yang berkembang. Tapi ada kepentingan Israel. Jadi dua negara itu bukan hanya ditafsirkan antara Israel dengan Palestina. Bisa berkembang 3 negara, 4 negara, 5 negara, sampai 9 bahkan. Variannya itu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, di luar Israel, di luar Zionis, apakah tunggal ini Palestina? Tidak. Palestina bisa bercampur, berbaur, menyatu dengan Yordan, bisa dengan Suriah, bisa dengan Mesir, bisa juga dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu kan terdiri dari beberapa negara bagian lah istilahnya, kerajaan lah, dari 5 kerajaan membentuklah Uni Emirat Arab. Uni Emirat, oh ya, jadi kayak United lah ya. Dari beberapa pimpinan dari beberapa kerajaan jadi satu Uni Emirat Arab. Nah, ada pandangan yang menyatakan Uni Emirat Arab yang menyatu juga dalam kaitannya dengan solusi terhadap Palestina. Jadi Palestina bergabung dengan Uni Emirat Arab itu bisa saja terjadi, dan itu terkait dengan Abraham Accord yang ditandatangani tahun 2020 antara UEA dengan Israel, harmonisasi, normalisasi. Jadi sebelumnya nggak ada hubungan diplomatik antara UEA dengan Israel.
Sebelumnya? Sebelumnya nggak ada. Sejak kapan itu Israel? Ketika tahun 2020 adalah fakta perjanjian itu antara Israel dengan Uni Emirat Arab. Presiden Palestina itu menganggap ini pengkhianatan. Yang sebelumnya tidak ada hubungan diplomatik, sekarang jadi diplomatik dengan jargon Abraham Accord itu. Nah, Abraham Accord ini bukan hanya perdagangan, investasi, pertukaran, pendidikan, kebudayaan dan lain. Ini juga menyangkut fakta pertahanan yang terlibat dalam hal Abraham Accord. Nah, setelah Uni Emirat Arab, Bahrain melakukan hal yang sama dengan Israel. Bahrain juga udah punya hubungan. Udah. Nah, ini bagaimana? Apakah nanti Sudan juga? Nah, kalau Sudan sekarang lagi perang saudara. Nah, di satu sisi seperti itu. Di sisi lain, Uni Emirat Arab dia menganeksasi tidak langsung lah, memberikan bantuan kepada RSF sebagai milisi. Nah, kalau terjadi ada hubungan diametral ini, bagaimana dukungannya? Berarti kan Sudan akan mengikuti hal yang sama. Dalam hal Abraham Accord. Belum, Sudan. Setahu saya belum. Tapi yang jelas yang pertama itu ada Uni Emirat Arab. Yang kedua adalah Bahrain. Berarti pertanyaannya, konsep dua negara itu benar-benar final tidak? Kalau saya tidak yakin. Jangan-jangan sekarang seperti itu, nggak taunya besok minta lagi yang lain. Kalau misalkan UEA, Uni Emirat Arab, dia yang mampu mengendalikan Sudan. Dia sudah melakukan Abraham Accord. Dan pada akhirnya ini yang dimenangkan, bukan konsep dua negara. Berarti berapa negara? Tidak berlaku dua negara. Berarti kalau demikian, yang berlaku yang mana? Abraham Accord-nya dong. Abraham Accord sendiri sebenarnya membidik negara-negara Muslim. Iya, untuk Timur Tengah. Itu terkait dengan geopolitik, ruang hidup. Jadi untuk hegemoni Zionis Yahudi di Timur Tengah. Jadi Abraham Accord ini semacam campaign bahwa agama-agama yang dibawa oleh turunannya agama Ibrahim itu harus dalam satu komando, yaitu komandonya Yahudi ya. Iya. Jadi Nasrani, Islam harus di bawah Yahudi, gitu kan? Ya, pada ujungnya kan itu. Pertanyaannya, apakah Yahudi yang di Israel itu, yang memimpin itu, yang mayoritas penduduknya adalah Yahudi sebagaimana dimaksudkan keturunan Yehuda bin Yakub alaihissalam? Kan bukan. Mereka ini Akhnazim dari Kaukus Asia, dari Eropa Timur. Jadi bangsa Israel itu beda dengan Bani Israel? Bukan. Dia tidak ada hubungan. Dia tidak memiliki garis keturunan dari Nabi Yakub. Karena dia adalah dari bangsa Khazar. Bangsa Khazar itu pada abad sekitar 9-10 Masehi. Dia memang dihadapkan antara Nasrani dan Islam. Sehingga kalau dia memilih salah satunya, ini kan bertikai. Nah, dia mengambil aman, mengikuti agama Judais, Yahudi. Padahal Yahudi yang sudah dipalsukan. Nah, itu dia adalah dari bangsa Khazar. Bangsa Khazar sebelumnya menganut Kabalah. Kabalah itulah paganisme yang dianut dari masa Firaun Mesir kuno, Ramses. Berarti sebenarnya keturunan-keturunannya cuma ada kaitannya. Cuma ganti baju aja ganti dong. Ganti baju orang Khazarian itu diakui oleh Ernest Renan. Ernest Renan itu tokoh nation state. Dan juga dari Kotler. Kotler mengacu kepada penelitian hasil UNESCO. Beberapa jurnal ilmiah mengatakan orang yang ada di Israel sekarang ini membentuk negara itu bukan sang rumpun dari keturunan. Makanya kalau lihat bangsa Israel tuh bule-bule kayak orang Eropa, ya. Kalau Bani Israel dulu itu tinggalnya bahkan di Mesir di bawah Nabi Musa. Karena orang-orang kulit coklat, ya, bangsa Semit kan. Betul. Ini dari Khazarian. Benar. Eropa Timur. Eropa itu kan Yafet ya. Iya. Maksudnya anti Yafet kalau kita nyerang mereka tuh kan. Dialah yang didatangkan. Baik sebelum kemerdekaan yang dia katakan kemerdekaan Israel atau sesudahnya. Tapi yang dijelaskan ini proyek daripada Theodor Herz dan itu bagian dari kertas kerjanya
Illuminati, ada Weishaupt. Nah, ada Weishaupt itu kan tanggal 1 Mei 1776. Nah, Theodor Hart membuat seminar internasional. Seminar internasional itu dalam rangka meneguhkan Zionis internasional. Itu 1897 di Swiss. Diundanglah orang dari berbagai pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah yang kita kenal Yahudi Askenazi dari Eropa itu, bahkan dari Inggris, Rothschild apa segala macam. Ini semua tidak mewakili Nabi Yakub. Tapi ada tokoh-tokoh mereka yang berkembang dalam segi politik, ekonomi. Nah, itu adanya di Eropa Timur, ya, Polandia, Rusia, Jerman dan lain-lain. Bukan orang asli. Iya. Land promise itu segala macam tanah yang janjikan itu kan bohong. Ini masalah teologisnya. Jadi kalau masalah politiknya, nah ini pertarungannya, hegemoninya. Apakah two-state solution itu benar-benar tercipta? Kalau saya nggak yakin. Gitu. Karena ada Abraham Accord. Kalau Abraham Accord bisa menjangkau negara-negara yang lainnya bagaimana? Negara Sudan, negara Yordan, negara Suriah, Mesir, Arab bahkan. Mana? Ini kan rujukannya ya bagi bumi Sam dan sekitarnya. Apa mungkin nggak sih itu proksi sih? Ibaratnya ya kan gaya mereka nih kan divide et impera ya. Orang dibikin ribut. Iya. Supaya gampang nanti ngambil salah satunya kan gitu gayanya tuh dia. Jazirah Arab dibikin ribut. Iya. Supaya perang lawan Turki gitu kan. Iya. Dibikin ribut sendiri biar punya negara masing-masing yang nggak peduli dengan kesusahan saudaranya, pokoknya udah lebih dibuat nasionalisme kan gitu kan. Awalnya kan mereka bikin sebelum Israel Raya, Yerusalem Raya. Nah, baik Yerusalem Raya menguasai seluruh Yerusalem, berkembang ke Israel Raya. Ini kan satu kesatuan yang telah termaktub dalam protokol Zionis. Nah, ini bisa dilihat protokol Zionis itu ada satu situs yang bagi saya memadai, itu Heritage Library. Itu 24 pasal yang dibuat oleh Zionis awal. Itu dari Adam Weishaupt. Protokol itu pendapat para tetua mereka. Itu sudah dirumuskan dari Freemasonry. Nah, sekarang kita mundur lagi. Apa sih yang dimaksud Freemason itu? Tukang batu bebas. Itu ada dua paham. Pertama, tukang batu bebas yang dimaksud adalah pemikir bebas yang menghancurkan bagi mereka itu berhala terhadap pemikiran doktrin agama. Itu harus dihancurkan. Berhasil. Of Lorung. Lebih ke gerakan ateis dong. Humanis. Anti Tuhan dong. Sekuler. Berhasil. Sekularisme, humanisme. Feminisme. Memang itu humanisme, feminisme. Saya pilih situ kan, sekuler, pluralis. Tapi yang lebih jauh lagi adalah bukan tukang batu bebas, Mas Untung, tukang penghancur batu pondasi Masjid Al-Aqsa. Ya maksudnya Freemason itu. Iya, tukang batu bebas. Apa batu itu? Akan menghancurkan batu pondasi Masjid Al-Aqsa. Jadi dua pengertian itu. Untuk apa dia pakai nama Freemason, tukang batu. Yang dihancurkan itu kan batu pondasi Masjid Al-Aqsa yang sekarang ini udah sekitar 20 meter dan itu udah masuk ke dalam terowongan yang dibuat, sudah di bawah Masjid Al-Aqsa. Semua Baitul Maqdis termasuk Dam Awraq itu mau dihancurkan karena akan dibangun menurut mereka itu adalah kuil ketiga dari Nabi Sulaiman, Solomon kuil Solomon. Ketika ini udah dibangun, nanti barulah Mesias mereka datang. Untuk itu, menurut ajaran mereka, menurut doktrin mereka, mempercepat Mesias itu datang harus perang dunia. Baru Mesias dia datang. Siapa Mesias dia? Dajjal. Makanya nih konflik itu dunia itu terkait dengan makna terselubung dalam duit $1. Nah, ini kan mata satu, ini tumpukan batu kan bata. Ini memang dia belum nyatu. Nanti nyatunya kalau batu ini sudah bertemu dengan satu mata. Berarti ini harus nyatu. Itu kata Menteri Keuangan Amerika waktu dulu. Nah sekarang laut kalau menurut Muhammad Isa Daud ini mengatakan kan segitiga bermuda. Kalau saya mengatakan ini laut adalah laut Mediterania. Inilah jalur Gaza.
Nah sekarang ini ada 13 helai daun zaitun, 13 buah tin. Ini kan menghadap ke sini. Nah, di mana itu buah tin? Di mana itu buah zaitun kalau bukan di Palestina, di Sam? Oh iya, ngapain dia pakai logo itu ya? Kalau Amerika membantah, dia bilang ini buah ara, buah tik, tidak sama. Itu buah tik, buah ara, buah zaitun, buah tin, buah fig sama. Oh. Nah ini kan semua jadi satu kesatuan. Iya ya, apa urusannya dia? Urusannya ini kan matanya menghadap ke sini, ya kan? Iya. Yang digenggam 13 helai zaitun dan 13 buah tin. Ini laut Mediterania, Selat Gaza. Memang dia belum bersatu. Nanti dia mengharapkan kalau Masjidil Aqsa sudah diratakan, dia bangun kuil Sulaiman yang menurut keyakinan mereka barulah Dajjal turun. Nah ini konsep ini. Ini adalah Novus Ordo Seclorum yang bukan dibuat sekarang, itu menunjuk kepada pendapatnya Adam Weishaupt. Pada saat perjanjian Illuminati, Rothschild pertama mengundang Adam Weishaupt dan 12 yang lainnya termasuk si Rothschild. Jadi ada 13 orang. Oh gitu. Jadi ini akal-akalan saja. Ini kode semua isinya ya? Kode. Ada di sini semua kan. Pernah saya bicarakan juga kan. Dan kalau sekarang ini walaupun orangnya itu pelakunya sudah nggak ada, gerakannya masih tetap jalan. Iya, iya. Karena mereka intinya adalah ini Baitul Maqdis dan geopolitik. Ini Baitul Maqdis pasti di dalamnya kan Palestina. Dia akan menguasai Sam semua, termasuk Suriah, Yordan, dan Mesir, termasuk Irak, baru Makkah. Jadi guys, ini jangan lupa bisa dicari bukunya ya, karena dalam bukunya dijelaskan ini, ya, ada gambar-gambarnya juga dan ada penggambaran tatanan dunia. Jadi memang udah lama dia tuh dari bagaimana dia mengetahui eksistensi keberadaan Palestina itu kan dari Kesatria Templar, terus dari protokol Zionis sampai sekarang. Jadi memang mereka tahu. Saya jadi curiga. Aneksasi Zionis itu. Dari tahun dulu itu mereka seperti punya satu nafas fokus tujuan yang nggak berubah. Iya. Dalam mungkin membesarkan Zionisme ini, Yahudi segala macam. Itu kayak mereka punya mentor yang nggak mati-mati. Iya. Maksudnya orangnya boleh berganti, sistem tetap ada dan berlaku. Nah ini kalau di emblemnya gitu, ya, ini emblemnya bednya ya. Ini kan peta ini Greater Israel, ya, yang dimasukkan dalam Israel Raya ya Suriah, Yordan, Irak, Libanon, Mesir, Arab Saudi. Ini kan petanya nih, emblem tuh. Berarti kemarin kenapa Israel, IDF itu? IDF. Yang ditotal IDF guys. Ini kan Israel itu mengebom sampai 8 negara di sekitar kalau nggak salah kan. Betul. Jadi Gaza, ya udah pasti ya. Tapi Barat dan lain-lain ya. Yang dibom kan ada Qatar, Syria, Iran, Libanon. Itu dibom sama dia. Apakah dia sebenarnya juga ingin menjalankan operasi ini lebih cepat gitu atau gimana? Iya dalam rangka itu karena Rabbi Yahudi akan haji ini itu yang dia pernah ungkapkan sering ada di media itu, bahkan ketemu dengan setan Ahias betul untuk mempercepat hadirnya Mesias, untuk dilakukannya perang terkait dengan aneksasi Zionis Israel. Oh ya guys, ini kita kasih gambarnya ya, apa yang ada di logonya apa namanya IDF ya, bahwa ini adalah peta Israel besar. Jadi benar banget sebenarnya. Gaza ini merupakan pintu gerbang dari jatuh atau bertahannya Jazirah Arab, benar kan? Terjadi aneksasi dan atau robohnya Masjidil Aqsa pasti akan menyulut perang dunia ketiga. Pertama perang kawasan, belum di blok lainnya ada Ukraina sama Rusia, belum nanti di daerah kita ini. Cina Selatan, Taiwan sama Cina. Nah kalau udah perang-perang kawasan itu akan menyulut
Perang Dunia Ketiga itu udah rumus. Berarti ada kemungkinan dong Aqsa bisa dirubuhkan dong. Ya ada. Kalau nunggunya Perang Dunia Ketiga. Makanya pertanyaannya, kapan itu Perang Dunia Ketiga? Kalau saya berkeyakinan, terlepas dari kawasan yang lainnya adalah aneksasi Zionis dan atau bisa kedua-duanya bisa salah satunya. Ataunya dannya adalah robohnya Baitul Maqdis. Kiblat pertama umat Islam. Nah kalau udah robohnya dari bawah kan dia bisa alasan dong. Alasannya apalah gempa bumi lah apa segala macam. Dari bawah itu buat apa dia bikin terowongan rahasia itu? Itu kan semuanya lintas dimasukin tuh. Lewatin rumah orang, lewatin jalanan. Nah sekarang udah tepat di bawahnya. Itu proyek itu kan di tahun 67. Proyek itu, terowongan itu. Bukan hanya dia bilang mau mencari situs-situs artefak peninggalan kuil Solomon, tidak. Ingin merobohkan dari bawah. Sampai sekarang nggak ada yang ketemu itu bukti kalau pernah ada kuil Solomon. Nabi Sulaiman tidak pernah membuat kuil yang itu adalah ya masjid. Nggak ada peninggalan kuil, itu kan anggapan dia aja, klaim dia untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Ini klaim sepihak di agama mereka yang memaksakan Islam harus percaya. Iya. Gitu nah, kaitannya dengan two state solution, kaitannya dengan Abraham Accord. Kalau itu Masjidil Aqsa rubuh bagaimana? Dome of Rock rubuh bagaimana? Berjalan tidak itu Dome of Rock apa segala apa? Berjalan tidak Abraham Accord? Berjalan tidak two state solution? Nah, kalau dia melakukan itu, dia menganeksasi wilayah negara lain. Kalau saya ngelihatnya kalau itu runtuh, perang ini. Ya perang, sama. Perang ini. Iya. Ya walaupun mungkin beberapa negara Arab ada yang menjadi kaki tangan mereka, tapi kalau ngomongnya Aqsa pasti kalau itu kan lain ceritanya. Pasti. Nggak mungkin. Kiblat pertama umat Islam, Nabi Mi'raj di sana. Gimana? Jadi kalau Gaza ini tumbang, Palestina tumbang, maka sudah bisa dipastikan Israel ini punya agenda yang jauh lebih besar. Jadi kalau Gaza atau Palestina tumbang, maka bisa diyakinkan bahwa berikutnya adalah Jordan, Mesir, Suriah, Arab Saudi, Irak. Gitu. Maka paling terakhir Arab Saudi bang. Iya. Kayak gimana gitu. Coba itu? Ya sebenarnya berarti kita nih mesti berterima kasih sama pejuang Gaza ya. Sudah menunda terjadinya prosesi untuk pemurnian Masjidil Aqsa di Oktober 2023. Dengan akhirnya sekitar 680.000 korban warga Gaza. Dan juga mereka menolak untuk menyerah. Karena kalau mereka menyerah maka akan menyasar ke negara-negara tadi. Target besarnya dia menunggu hadirnya Sang Minias Dajjal. Itu menunggunya itu kalau semuanya syarat sudah terpenuhi. Apa syaratnya? Terjadinya Perang Dunia Ketiga dan runtuh ya Baitul Maqdis, Masjid Aqsa itu menjadi kuil dan timbulnya Imam Mahdi. Kan itu Armageddon. Kalau Armageddon wallahu alam, kapan kita nggak bisa tahu Al-Mahal Kubro ini. Tapi kalau Perang Dunia Ketiga kita bisa ramalkan dengan keadaan geopolitik yang sekarang. Kalau saya yang menyatakan tafsir saya, pendapat saya, Perang Dunia Ketiga itu disurut oleh konflik seperti ini di Timur Tengah antara aneksasi Zionis. Berarti kalau terjadi peruntuhan Al-Aqsa, prosesnya makin cepat. Iya, keyakinan mereka itu hanya mereka yang manusia. Yang lainnya subhuman ya? Yang lain itu dari binatang. Goyim. Itu istilah goyim itu binatang. Goyim? Goyim itu binatang. Itu termaktub dalam protokol Zionis. Dialah keturunan manusia. Yang lainnya bukan. Merampas tanah goyim itu bukan merampas, itu adalah hak yang harus dibenarkan. Dan itu terkait dengan tata dunia baru, satu pemerintahan Probis Unum Novus Ordo Seclorum dalam uang $1 itu. Dan dari itu ada program dia. Semua agama tidak ada, yang adalah Yahudi. Semua negara tidak ada, yang negara adalah Israel.